Tuan, Durandar ah, Batau Dekar. Durandar Batau Dekar. Aku orang yang sulit seperti namaku. Aku juga sangat tegas mengenai aturan dan peraturan. dan dikenal juga sebagai Mister 75 Sofar. Itu karena aku sudah mendeportasi sebanyak 75 orang sejauh ini. Itu adalah jumlahku selama 1 tahun. Siapa yang bernama Zoya Faroki? Baiklah, biar aku periksa fotonya. Hmm. Kau? 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 Kenapa kau menatapku? Jangan coba-coba menatapku. Ini adalah tugasku. Aku sangat tegas mengenai aturan dan juga peraturan. Mungkin kau tidak pernah tahu. Mungkin saja Zoya telah memotong rambutnya. Kau tidak pernah tahu. Tahu soal apa? Hah? Apa? Tidak. Kau? Bukan. Itu artinya tidak ada satupun di antara kalian yang tahu di mana Zoya Faroki berada. Maaf, Hmm? boleh aku periksa? Permisi, kau bisa bantu aku? Kemana dia pergi? Begini, Tuan Batau Dekar. Silakan duduk dulu baru kita bicara. Tidak, tidak. Aku tidak pernah duduk selama jam kerjaku. Dengarkan aku. Zoya Faroki sudah melakukan kesalahan. Dia telah berbohong untuk mendapatkan visanya diperpanjang. Itu kesalahan. Dan Zoya Faroki harus meninggalkan negara ini sebelum tengah malam. Karena dia tinggal di sini melanggar hukum, aku sangat tegas tentang aturan dan juga peraturan. Zoya tidak akan lepas dari mata bosku. Karena dia tidak pernah melewatkan apa-apa. Itu pasti. Benar kan, Pak? Itu benar. Aku bisa melihat segalanya yang terjadi di hadapanku. Bahkan yang terjadi di belakangku. Tolong dengarkan aku, Pak. Dia itu bukanlah seorang penjahat. Dia gadis yang manis dan gadis lugu. Dia hanya ingin tinggal di negaranya. Izinkan dia untuk tinggal di sini. Tentu saja, dia boleh tinggal di sini. Aku tidak ada masalah dengan itu. Tapi dia harus mengikuti hukum. Dia tidak bisa tinggal di sini secara ilegal. Aku sudah katakan padamu, aku sangat tegas mengenai aturan dan juga peraturan.
Jika kalian tidak mengatakan keberadaan Zoya, kami akan menggeledah seisi rumah. Dolly, mari kita mulai. Baik, Pak. Pak, Pak, tolong dengarkan dulu. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Tolong jangan dekati aku. Aku sakit cacar air. Kalau kau mendekatiku, kau akan tertular nanti. Sana pergi. Cacar air? Dolly, ini adalah cerita dongeng. Cepat, sekarang kau pergi, bawa berkasku kemari. Baik, Pak. Aku pikir aku harus menjeda di 75 untuk beberapa waktu. Ada ketentuan di dalam hukum, jika seseorang sakit, dia bisa tinggal di sini sampai dia pulih. Aku akan melakukan secara formal. Zoya Faroki bisa tinggal di sini sampai dia pulih. Tapi setelah dia pulih, aku akan segera mendeportasinya. Kau dengar? Dengan cara apapun. Tapi kau membuat kesalahan besar. Kau seharusnya memberitahukan tentang sakitnya. Pak, sebenarnya kami ingin melihat kondisi gadis malang itu sampai Anda merasa puas. Tapi sayangnya itu tidak mungkin. Tidak apa-apa. Sudah kukatakan aku sangat tegas mengenai aturan dan juga peraturan. Lagi pula, aku ini hanyalah manusia. Bagi kami, tamu kami seperti dewa. Kami menghormati tamu kami. Tidak bisa. Dia bisa tinggal di sini sampai dia pulih. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Ya, Dolly, kita pergi. Rayakan saja kemenanganmu, karena semua ini tidak akan lama. Karena aku akan menghancurkan semuanya. Shirin, aku tidak bisa menemukan kurta merahnya. Aku tidak tahu disimpan di mana ya. Aku harap tidak tersimpan di lemari pakaian Ayan. Boleh tidak aku periksa lemarinya? Kau tidak keberatan kan? Shirin, kita harus menemukan cara untuk bisa melawan ilmu hitam itu. Apa yang kita lakukan, Rahasia? Aku sedang memikirkan hal itu. Bagaimana kita bisa melawan pengaruh dari ilmu hitamnya ya? Dan hal itulah yang sudah menggangguku setiap hari, Shirin. Apa yang bisa kita lakukan? Dan siapa orang yang sudah menebar mantra ilmu hitamnya pada kita? Jujur saja, Shirin, aku merasa gagal. Ya ampun! Ada apa? Ya ampun, lihat ini. Ada apa? Shirin, kau menemukan benda ilmu hitam itu di dalam lemari Ayan, kan? Benar tidak seperti itu? Iya.
Ini baju Ayan kan? Pasti ada seseorang yang mencoba melemparkan mantra ini pada Ayan. Ya Allah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat semua ini... ya ampun. Shirin, ya ampun. Ayan tidak bisa memakai ini di hari pertunangannya nanti dengan Humaira. Pasti masalahnya dari sini. Iya. Ya ampun. Maksudnya apa ini? Tuan kan sekarang sudah tahu kan kalau aku sangat pintar? Bibi tahu tidak? Saat aku punya ide tentang cacar air, aku ingat kalau aku pernah punya cacar air sewaktu kecil. Jadi aku tidak akan mengalaminya lagi. Tapi kupikir Tuan Durandar tidak mengetahui kalau aku pernah sakit cacar air sewaktu aku kecil. Jadi kupikir ini ide yang terbaik. Aku pintar kan? Bagaimana Tuan kan? Syukurlah karena aku ketinggalan kunci mobilku di sini. Dengan begitu, aku bisa melihat wajah aslimu. Lihatlah, ternyata takdir telah membantuku. Kalian tahu kenapa? Karena aku seorang prajurit sejati untuk bangsaku. Aku sangat tegas tentang aturan dan peraturan. Aku harap kalian ingat julukanku. Apa kalian semua masih ingat? Tuan 75 Sofar. Jawaban yang salah. Sekarang mereka akan menyebutku sebagai Tuan 76. Dolly, mari kita membuat persiapan untuk mendeportasi Nona Faruqi. Kita mulai secara formalitas. Semuanya sudah tidak terkendali, Razia. Apa yang kita lakukan? Bahkan dukun tidak menyarankan jalan keluarnya. Shirin, kau pergi lebih awal. Tapi saat aku pergi, dukun itu memberitahuku kalau sebuah keputusan penting mengenai kehidupan Ayan sedang dilakukan di rumah kita. Dia juga mengatakan kalau kita menerapkan keputusannya, maka masalah ini akan segera selesai. Tapi aku sama sekali tidak mengerti maksudnya. Keputusan penting apa yang sudah dia tawarkan pada kita ya? Apa yang kau katakan, Razia? Lihat ini. Ini? Bagaimana ini baru begitu penting untuk Ayan? Kau sangat lugu ya, Razia. Kau tidak mengerti ya. Jika pertunangan Ayan keputusan penting untuk kehidupannya, dia akan bertunangan sebelum Asad. Itu sebabnya Dilsat iri padaku. Dia melempar mantra seperti itu pada putraku. Itu benar sekali. Aku tidak memikirkan masalah itu. Kau benar-benar pintar, Shirin. Orang pintar itu mengatakan kalau keputusan penting untuk hidup Ayan harus dilakukan secepat mungkin. Jadi ini maksudnya, Shirin. Itu artinya kita jangan buang-buang waktu lagi. Pak, semuanya sudah selesai. Bagus, mari kita pergi. Pak, tolong dengarkan aku. Aku setuju kalau aku berbohong padamu. Tapi aku melakukan itu karena aku ingin tinggal di sini. Aku sangat menyesal sekali. Air mata, penyuapan, tekanan politik atau permainan katamu sama sekali tidak akan mempengaruhi Durandar Bataudekar untuk berhenti mendeportasimu.
Doli, kita pergi. Jangan Tuan, Ayo. aku mohon. Ayo. Jangan Tuan, aku mohon. Tuan, jangan bawa dia, Tuan. Batau Dekar. Jangan, Tuan. Tuan. Tunggu. Kau tidak boleh membawanya, Kenapa? karena dia harus di sini. Tapi kenapa? Dia sah dan punya alasan yang cukup kuat untuk tinggal di sini. Yaitu Pertunangan Humaira dan Ayan harus segera dilaksanakan. Nona Faroki dan aku bertunangan. Bertunangan? Iya. Apa kau tidak tahu? Aku akan bertunangan dengan Tuan, kan? Apa kau tidak ingin mendoakan kami? Kenapa tidak ada yang memberitahuku mengenai hal ini? Pak, sebenarnya masalahnya, segala sesuatunya dipersiapkan dengan terburu-buru. Kami tidak bisa memberitahumu. Iya, karena kami memang tidak punya banyak waktu. Tadi aku gugup dan ketakutan, jadi kupikir kau tidak akan percaya dengan apa yang kukatakan. Tapi kau sakit cacar air, kan? Aku bisa melihat bekas di wajahmu beberapa waktu lalu. Tapi begitu aku pergi, semua tandanya menghilang. Kenapa? Begini, sebenarnya aku gugup sekali. Aku melakukannya karena aku panik sekali. Dan kupikir kau tidak bisa memisahkan aku dari kekasihku. Jadi aku takut. Iya kan sayang? Ya, Oh. Jadi kau takut? Jika dia memang ketakutan, kenapa tidak ada satupun dari kalian yang memberitahuku? Ah, Ab- eh, Pak, kami tidak ingin mempublikasikannya. iya, Kenapa? Karena Karena kalian semua berbohong, kan? bukan itu masalahnya. Kami Batau Dekar! iya, aku tahu sebenarnya Tuan Batu Batau Dekar! itu yang ingin aku katakan. Kita akan mengadakan acara kecil-kecilan. Iya kan sayang? benar. Menarik sekali. Sangat menarik. Ini adalah... Kenapa kau berdiri sendiri di situ? Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Mau mengatakan apa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia kan baru datang beberapa hari lalu. Keluarga kalian penuh dengan rahasia. Aku tidak bercanda. Aku sangat tegas tentang aturan dan juga peraturan. Paham? Aku tidak akan mempercayai kalian begitu mudahnya. Aku akan menguji kalian berdua. Kalian bersiaplah. Apakah menikah karena cinta atau perjodohan? Cinta. Karena cinta. Kami menikah karena cinta, tapi keluarga kami akan mengaturnya. iya.
Bagaimana kalian jatuh cinta? Apa maksudmu? Maksudku kalian pasti bertemu di suatu tempat, lalu menjadi teman dan kemudian jatuh cinta. Kemudian, Biar aku yang cerita. Sebenarnya aku gadis yang sporty, jadi aku pergi untuk jogging setiap hari. Saat jogging, aku melihat keranjang kecil lucu berwarna merah muda. Ada anak anjing kecilnya di keranjang itu. warnanya? Hitam, Putih. hitam dan putih. Dalmatian. Jadi, waktu itu ada anak anjing dalam keranjang dan aku melihat sebuah pesan di lehernya. Datang dan temui aku. Kau menikah dengan anak anjing itu atau dia? Ya dia. Tapi pesan yang ada di leher anak anjing itu, Sebenarnya pesan itu, Aku yang menulisnya. iya. Dia menyelesaikan joggingnya, meninggalkan anak anjing itu dan pulang. Ketika aku pulang, aku melihat seluruh rumah dihiasi dengan bunga. Bunga-bunga mawar merah muda, bunga kesukaanku. Aku benar-benar suka. Tuan Kan berdiri di tengah ruangan. Berlutut dan kemudian... Lalu kemudian aku berdiri. Karena Nona Faruqi melempar kotak pizza ke lantai, dan aku membuangnya ke tempat sampah. Lalu... Tahu apa yang terjadi? ah. Lalu Tuan Kan berpaling ke arahku dan musik mulai dimainkan. Saat kipas dinyalakan, aku bermandikan kelopak bunga. Kemudian, Kemudian dia bangun dan pergi tidur karena dia sangat kelelahan setelah berjogging. Dia sedang bermimpi. iya, jadi saat aku bangun, aku melihat Tuan Kan memandangiku. Lalu Tuan Kan berkata, Aku minta Nona Faruqi maukah dia menikah denganku dan dia menyetujuinya, itu saja. itu saja. Tuan Kan, katakan apa yang terjadi saat kau bertemu dengannya pertama Biar kali. aku saja. Saat aku melihatnya pertama kali, ya Allah, dia sudah membuat awal yang bagus. Dia duduk di atas kuda seperti pahlawan. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Sebenarnya dia juga sudah melihatku. Kami sedang di makam. Dia menutupi kepalanya dengan selendang warna hitam. Dia sedikit takut dan juga gugup. Namun dia terlihat sangat cantik. Lalu ada tiupan angin, dan selendangnya tertiup angin. Dia sedang menangis. Dia berdoa pada Tuhan dengan meneteskan air mata. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekarang aku sudah puas, aku biarkan kau bebas. Ayo. Syukurlah. Eh, Selamat atas pertunangan kalian.